Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa baik. Puji Tuhan sebab kita punya Allah yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita mau bersyukur dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, segala puji syukur bagimu Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mengangkat satu pujian dengan mengatakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Nah, sebelum kita melanjuti membuka pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersatu dalam doa. Ibu akan memimpin kita dalam doa. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Baiklah anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa yang ingat sama materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Baik Rika, ya Rian ternyata. Ya Rian. Oke, Tuhan melibatkan dalam kehidupan keluarga. Nah, terima kasih Rian. Baik anak-anak, karena kita minggu lalu sudah mempelajari yaitu bagaimana melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sekarang kita akan mempelajari tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Tapi sebelumnya Ibu minta anak-anak semuanya buka kameranya supaya Ibu lihat siapa yang benar-benar mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih semuanya sudah buka kamera ya. Nah, anak-anak, Ibu akan screen di PPT Ibu, screen di Zoom ya. Apakah kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita membahas lanjut materi kita. Yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud bertumbuh sebagai keluarga Allah? Ayo. Silakan Rika. Baik. Bertumbuh sebagai keluarga itu orang yang mengasihi Allah. Terima kasih Rika. Baik, anak-anak. Nah, anak-anak benar. Kata Rika, teman kalian, bertumbuh sebagai keluarga Allah adalah sebagai keluarga Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Baik, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, untuk tumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan berkualitas diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik untuk pertumbuhan. Mari kita memahami penjelasan satu persatu. Yang pertama, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dari dalam Kristus yang memiliki makna lebih mengenali Dia lebih dekat dan menghampirinya. Keluarga merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni menjadi saksi bagi dunia. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga yang bertumbuh dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, mengasihi Dia, dan menaatinya. Kita sebagai keluarga Kristen merupakan pusat tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia.
Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, ya anak-anak, yaitu agar kita umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah, yaitu terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Baik, anak-anak, Ibu mau minta salah satu dari kalian membuka dan membaca untuk kita dari Alkitab kita, yaitu terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai di ayat yang ke-8. Baik, Rika, silakan membaca buat kita. Oke, di situ dengan terima kasih Rika sudah membacakan untuk kita pada siang hari ini, yaitu dengan perikop pokok anggur yang benar, anak-anak. Nah, dalam pembacaan yang Rika tadi baca untuk kita, untuk kita siang hari ini yaitu berakar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang berakar. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, sumber kehidupan, keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dan dalam kehidupan keluarga, yaitu keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Nah, anak-anak, lebih baik keluarga kita dalam kehidupan kita mendasarkan, yaitu lebih baik Kristus menjadi kepala dalam keluarga kita. Nah, dengan demikian keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Keluarga yang berakar dalam Kristus itu, anak-anak, juga berarti dalam yang pertama itu menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman pada leluhur kepada anggota keluarganya, yaitu kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa aspek pertumbuhan di dalam keluarga. Nah, anak-anak, siapkan bukunya sambil dengar apa yang Ibu jelaskan. Nanti di akhir Ibu akan memberi tugas. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan pada siang hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, anak-anak. Artinya, keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak kebiasaan atau kebudayaan keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siapa yang di sini di dalam rumahnya ada gambar atau ada salib, semuanya ada ya anak-anak. Nah, itu adalah itu juga mengartikan menghadirkan simbol atau yang mengingatkan kita kehadiran Allah, yaitu melalui salib, gambar Kristen, dan lagu rohani. Nah, siapa anak-anak yang suka dengar lagu rohani?
nggak ya, puji Tuhan anak-anak ibu suka dengar lagu rohani ya daripada lagu BTS, lagu Korea gitu ya, bolehlah sekali-kali, tapi kita lebih baiknya sering dengar lagu rohani supaya iman kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan mengingatkan bahwa uh, Allah yang hadir dalam keluarga kita itu adalah simbol di mana kita mengasihi Allah. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan dan kebaktian keluarga. Nah, misalnya kalau ada kunjungan ibadah keluarga gitu, terus ada ibadah doa dalam keluarganya. Nah, itu yang pertama itu adalah mencari tuntunan Tuhan. Yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Nah, di situ ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas belum ya. Sorry anak-anak. Selanjutnya berbuah seperti pohon yang menghasilkan buah. Kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah, anak-anak, yaitu bertumbuh sebagai keluarga itu yaitu buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga Allah adalah apa anak-anak? Betul, melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi saksi bagi sesama bahkan bagi dunia. Baik anak-anak, yang pertama itu buah yang dihasilkan itu di dalam keluarga terdapat, yaitu yang pertama percerminan Kristus percerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, sebagai perwujud dan nyata realisasi keluarga Allah. Yang ketiga, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Nah, anak-anak ibu di sini pasti mengasihi tanpa syarat kan? Nggak ada yang misalnya si Rika pernah membantu Rian, terus Riannya mau terus Rikanya menunggu balasan dari Rian karena Rika pernah melakukan kebaikan dengan Rian. Itu nggak boleh ya anak-anak. Kasih tanpa syarat itu artinya kita mengasihi sesama kita atau teman kita itu dengan tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan imbal balik atau mengharapkan kebaikan kita dibalas. Tidak boleh gitu ya anak-anak. Kita harus mengasihi itu tanpa syarat, tanpa harus kita menunggu balasannya gitu anak-anak. Nah, yang keempat, pengukuhan dan dorongan anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, anak-anak ibu, siapa yang bisa bernyanyi atau main musik atau bisa tamborin? Ya, baik anak-anak, kalau belum tahu bakatnya apa, bisa cari lagi apa bakat dalam dirinya, apakah bisa nyanyi kah, bisa tamborin kah, bisa main musik kah gitu. Nah, itu adalah salah satu karunia yang Tuhan kasih buat anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah yang ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak? Ibu mau bertanya dulu sebelum kita lebih lanjut lagi membahas pembelajaran kita. Jika ada yang belum mengerti, ibu atau ada yang belum jelas
Ibu persilakan untuk bertanya anak-anak. Apakah yang ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas tentang bertumbuh? Puji Tuhan, semuanya jelas ya. Baiklah anak-anak, kalau semuanya mengerti dan paham dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita lebih lanjut lagi yaitu berakar. Berakar. Nah, berakar sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus. Nah, sama dengan penjelasan yang di atas tadi, sumber kehidupan keluarga yang mendasarkan dan jadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Dengan demikian keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Oke anak-anak, selanjutnya berbuah. Berbuah itu seperti pohon yang menghasilkan buah. Kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah anak-anak. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh, itu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga Allah adalah melakukan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi saksi bagaimana di dunia sesama bagi dunia ini. Oke, berbuah sudah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke semuanya, Ibu memberi tugas yaitu tentang materi kita hari ini. Ibu minta satu-satu untuk mencatat atau ketua kelas mencatat soal dan nanti dibagi untuk teman-temannya soal yang Ibu kasih. Nah, yang sudah siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Ibu akan baca soal yang pertama. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, yang pertama, apa yang kalian pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Sudah? Oke. Yang kedua, soal yang kedua, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Nah, sudah? Yang ketiga, soal yang ketiga, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan titik. Nah, sudah? Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan masuk yaitu melalui offline ya, kita tatap muka, dan minggu depan kita akan membahasnya di kelas. Nah, apa yang soal yang Ibu kasih jelas? Puji Tuhan, sudah jelas semua ya. Nah, materi yang Ibu kasih nanti Ibu share ke grup. Nah, kita dapat pelajari sama-sama. Oke, semuanya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran kita hari ini? Apakah tugasnya jelas? Puji Tuhan, jelas ya. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Semua Ibu lihat semuanya rajin ya, nggak ada yang matiin kamera, dengan mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih anak-anak Ibu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan terima kasih juga sudah
mengikuti pembelajaran yang uh, yang Ibu kasih. Terima kasih untuk ketertibannya, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.